Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas distribusi probabilitas diskrit. Silahkan dipimpin berdoa dulu dipimpin berdoa ketua kelas ya. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya. Yang ada yang sakit hari ini atau yang tidak masuk? Ada. Siapa? Masuk. Oh, Mas Nuro sakit ya? Ya. Yes. Mudah-mudahan Mbak Mas Nuro segera sehat, bisa gabung dengan kita di kelas kembali ya. Amin. Terus selanjutnya silahkan diisi presensinya di classroom, dibuka classroomnya, diisi. Sudah? Belum? Presensi? Bisa dibuka? Bisa ya? Sudah? Sudah ya? Oke. Saya berikan satu tokoh cerita, satu tokoh yaitu Blaise Pascal. Saya kira kalian juga sudah tahu ini. Siapa ini ya? Blaise Pascal ini berasal dari Prancis. Terkenalnya sebenarnya kalau Blaise Pascal ini di hukum Pascalnya. Tetapi ternyata juga beliau ini juga suka dengan filsafat serta teologi. Nah, Pascal ini juga menemukan teori probabilitas ya. Jadi bisa dibilang ini ilmuwan paling terkenal di dunia. Teori matematik probabilitas menjadi berkembang pertama kali ketika terjadi komunikasi antara Pascal dengan Gemmermann, yang akhirnya menemukan bahwa kedua teori Pascal dan matematika probabilitas memiliki kesamaan, meski masing-masing tetap berdiri sendiri. Oke, nah dulu waktu kalian SMP, ini ya, waktu SMP itu sudah dapat peluang, ingat nggak? Peluang, tapi ini masih sederhana. Dulu di SMP masih sederhana. Cuma di matematika wajib kemarin juga sudah dapat permutasi dan kombinasi. Ya, apa bedanya permutasi, apa bedanya kombinasi itu diterangkan di matematika wajib. Nah, dasar-dasar itu akan kita pakai sekarang di distribusi probabilitas. Gitu ya. Oke. Nah, apa kompetensi dasar hari ini? Yang pertama, menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial, suatu percobaan acak dan penarikan kesimpulannya. Nah, indikatornya apa? Yang pertama, menjelaskan dan menentukan fungsi probabilitas dan distribusi probabilitas yang binomial nanti. Nah, sekarang yang kedua, apa ini indikatornya? Menggunakan distribusi probabilitas dalam menyelesaikan masalah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran problem based learning ya, berbasis FAC, literasi dan PPK. Pendekatannya saintifik, kalian atau peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan penyelesaian fungsi probabilitas dan distribusi probabilitas dengan percaya diri, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dengan baik. Oke, manfaatnya apa? Toh sebenarnya probabilitas itu manfaatnya banyak sekali sebenarnya. Ini saya beri sedikit saja.
Ya, biasanya ini untuk membantu kita dalam mengambil suatu keputusan. Sampai sini ya. Manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita dalam mengambil suatu keputusan serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Tapi dengan meramalkan bukan meramal pakai dukun ya. Tapi ini misalnya semacam dengan teknologi. Kemudian jika ditinjau pada saat kita melakukan penelitian, probabilitas itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membantu peneliti dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Yang kedua, ini pengambilan keputusan yang lebih tepat ini dimaksudkan untuk yang pasti ya, sudah pasti. Karena kehidupan mendatang tidak ada yang pasti. Kita ketahui dari sekarang. Karena informasi didapat tidak sempurna. Dengan teori probabilitas, kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait dengan karakteristik populasi. Itu. Kemudian teknik penilaian hari ini saya memakai tiga teknik penilaian. Ada teknik penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap, untuk apa ini? Pakai apa? Pakai observasi atau pengamatan. Jadi nanti pas kalian mengerjakan, pas kalian diskusi, bagaimana sikapnya. Kemudian yang pengetahuan pakai tes tertulis. Nanti ada pretest dan post-test. Ada LKPD juga. Kemudian yang keterampilan Pak, nanti ujuk kerja dengan presentasi. Pak, berarti kalau tidak presentasi bagaimana? Nanti kalian bisa bertanya. Begitu ya? Oke. Nah, pembelajaran hari ini kita akan memakai model problem based learning. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, orientasi terhadap masalah. Yang kedua, organisasi belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Yang kelima, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Oke, sekarang pretest. Ini soalnya ada juga di classroom. Silakan dicoba. Saya beri waktu berapa menit? 5? Cukup ya? 2 soal. Coba silakan dicoba pretestnya. Dilihat di classroom ada tidak? Ada tidak? Di classroom sudah ada? Oke. Nanti yang kesulitan ngirim di classroom, silahkan nanti bisa dikirim ya, boleh. Oke. Ada di classroom ketemu? Ya. Oke. Nah, itu dibuka, dikerjakan 5 menit ya waktunya ya. 5 menit. Oke. Silahkan dibuka 5 menit. Kalau yang classroom yang bermasalah, silakan dilihat di depan. Ada di depan. Yang classroom yang bermasalah, silakan lihat di depan. Dicoba bisa? Oke. Siapa yang bermasalah klasternya ya? Siapa yang bermasalah klasternya? Oh enggak ya, bisa ya, klaster bisa ya? Bisa, oke. Ya, kadang-kadang masalahnya juga ada masalah. Ada masalah klasternya? Bisa, enggak? Oke, sip. Oke, bisa ya, enggak bisa ya? 5 menit lagi bisa ya? Masuknya bermasalah nggak? Bisa ya? Oke, sip. Sip.
dari sini langsung aman bisa? Oke bisa ya. Mudah-mudahan sudah hujan lagi. Oke sip. Ada pasirnya. Bisa lihat pasirnya seperti ini. Bisa ya. Alhamdulillah bisa semua pasirnya. Bisa tidak pasirnya? Bisa ya. Oke. 1 menit, 2 menit bisa ya, bisa 2 menit. Gampang ini aja, buang. Nah, ya, yang sudah selesai di foto langsung dikirim. Oke, baik. Kalau 1 lembar ya, benar. Kalau nanti 2 lembar, tolong dijadikan 1 ya. Jangan lupa kalau ngirim diserahkan. Awas, ada serahkan nih. Oh, masih belum ya. Loading ya. Oh ya, nah itu serahkan. Oke, sudah. Saya tunggu 1 menit lagi. Yang belum, saya tunggu 1 menit lagi. Oke, ini sudah. Oh, masih loading. Oke, loading. Awas, ada serahkan loh ya. Setelah loading ada serahkan ya. Masih loading. Ya, enggak apa-apa. Teruskan. Sudah ya? Ya. Yos, 30 detik lah. Masih ada? Ya belum? Oke. Ada belum? Adakah yang belum? Ya, 10 detik. Nah ini, saya lihat saya langsung lihat ketikanya 5 detik. Ya, yang belum segera dikirim. Oke? Setelah presentasi ini kita akan masuk ke kegiatan ini. Poin yang pertama, orientasi terhadap masalah. Nah, sebenarnya masalahnya nanti ini saya perlihatkan dulu videonya. Ya, videonya. Sebenarnya ini juga sudah saya share di Classroom. Mungkin sudah ada yang melihat. Kelihatan belum? Ya. Insyaallah kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa kita diskusikan di forum Classroom atau bisa ini materi materi mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjumpa pada materi kedua distribusi probabilitas diskrit. Ya, kita bahas minggu kemarin. Kita mulai dari fungsi probabilitas. Dalam suatu percobaan peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dapat dinyatakan dengan X1, X2, X3 dan seterusnya. Sedangkan besar probabilitas dari setiap peristiwa dapat dinyatakan dengan P1, P2, P3 dan seterusnya. Maka nilai PI itu berarti probabilitas peluangnya antara 0 dan 1. Jadi boleh 0, boleh 1, boleh pecahan antara 0 dan 1, tidak boleh lebih dari 1 dan tidak boleh negatif. Ini akan disebut fungsi probabilitas jika sigmanya atau jumlahnya sama dengan 1. Jadi P1, P2, P3, P4, P5 dan seterusnya sampai Pn itu kalau dijumlahkan dapatnya 1. Kita lihat definisinya. Misal X suatu variabel acak diskrit dengan nilai X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan Xn. Jadi suatu fungsi fx sama dengan px sama dengan x disebut fungsi probabilitas dari x jika memenuhi syarat-syarat
Yang pertama, fx lebih dari sama dengan 0 untuk semua x, jadi tidak boleh negatif. Yang kedua, sigmanya atau jumlahnya nanti harus sama dengan 1. Yang kedua, distribusi probabilitas. Contohnya, ketika melempar undi 2 keping koin variabel acak, muncul sisi gambar itu adalah 0 gambar, artinya tidak muncul gambar, 1 gambar, angka dan gambar, dan 2 gambar atau gambar dan gambar. Berarti apa tadi? Variabel acak dari muncul sisi gambarnya, itu berarti distribusinya adalah 0, 1, dan 2 atau 2. Tabelnya kita lihat peristiwa yang mungkin terjadi: angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar gambar. Berarti banyak sisi gambarnya yang muncul. Berarti kalau angka-angka berarti kan tidak ada sisi gambar, berarti 0. Angka gambar gambarnya 1 berarti 1, gambar angka gambarnya 1 berarti 1, gambar gambar berarti gambar semua berarti 2. Nah, sekarang tabelnya kita lihat. Tabel distribusi probabilitasnya. Tabelnya gimana? Saya perlihatkan biar kelihatan. Px kalau 0 berarti berapa? 0 ini cuma ada 1. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti dari 1 dari 4 berarti 1 per 4. X sama dengan 1, di sini ada 2 ya. 1, 2 berarti 2 dari berapa? 1, 2, 3, 4 berarti 2 per 4 atau setengah, 1 per 2. X nya sama dengan 2. X itu tadi bisa muncul tadi, berarti gigi ini ada 2, gigi ini berarti 2, cuma ada 1 berarti 1 dari 1, 2, 3, 4 dari 4 kotak berarti 1 per 4. Ini kalau dijumlahkan apakah 1? 1 per 4 tambah 2 per 4 tambah 1 per 4 berarti 4 per 4 1 berarti 5. Nah sekarang grafiknya, kalau dibuat grafik berarti dari sini lagi 0 dari sisi muncul gambar tadi, X nya kan seperempat berarti di sini, yang 1 tadi 2 per 4 atau setengah berarti di sini, yang 2 1 per 4 berarti di sini. Gitu ya. Ini grafiknya. Kemudian kita lanjut pada contohnya. Saya berikan beberapa contoh nanti. Di sini kita lihat contoh yang pertama. Pada percobaan melempar koin, 3 koin, koinnya 3 sekaligus bersama-sama, berarti berbarengan dilempar. Variabel acak dalam pembicaraan adalah banyak kejadian muncul sisi gambar seperti tadi. Tentukan distribusi probabilitas. Kedua artinya tabel fungsi probabilitas. Kita lihat pelemparan 3 koin. Berarti peristiwa muncul adalah mungkin yang muncul adalah angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, gambar gambar gambar. Saya ini dulu kelas 9 di SMP sudah pernah dipelajari. Banyak sisi, sekarang kita akan memfokuskan banyak sisi gambar yang muncul. Gak ada gambarnya, berarti 0, gambarnya 1 berarti 1, gambarnya 1 berarti 1, gambarnya 2 berarti 2, gambarnya 1 berarti 1, gambarnya 2 berarti 2, gambarnya 2 berarti 2, gambarnya 3 berarti 3. Berarti nanti ada 0, 1, 2, dan 3. Kita lihat tabelnya. X-nya adalah banyak kejadian itu sisi gambar. 0 berarti ini 1. Berarti 1 per 8. Dari mana 8? Kotaknya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus yang 1 ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 per 8. Yang 2 gambarnya 2, 1, 2, 3. Berarti 3 per 8. Yang gambarnya 3 berapa? 1. Berarti 1 per 8. Kalau ditambahkan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 berarti 8. 8 per 8 berarti 1. Gitu ya. Berarti yang contoh yang kedua, bukan contoh yang kedua. Dalam 2 kotak masing-masing berisi 4 bola yang bertuliskan angka 1, 2,
3, 4, dan 4 ini ya, sampai 4. Dari kotak 1 dan 5 masing-masing diambil sebuah kotak secara acak. Tentukan nilai dari variabel acak yang dinyatakan ya, jumlah kedua angka. Jumlahnya ya, jumlahnya. Jadi kita lihat dulu, berarti titik sampelnya ada berapa nih? Kotak 1, kotak 2, berarti ada 1,1, 1,2, 1, dan seterusnya sampai 4,4. Nah, awas hati-hati di sini yang fokusnya adalah jumlah kedua angka pada bulan. Jumlah kedua angka pada bulan. Berarti kita jumlahkan. Yuk. Berarti Y sama dengan menyatakan jumlahnya. Berarti 1,1 berarti kan 2. Ya. Y 1,2 3. Y 1,3 berarti kan 4. Dari mana ini? 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 1 tambah 3 4, 1 tambah 4 5. 2 tambah 1, 3 dan seterusnya sampai 4 tambah 4 ternyata 8. Nah, berarti daerah hasilnya ini kan yang kita ingat tadi daerah hasil. Tentukan nilai dari pembaca yang kita jumlah nilai berarti kan daerah hasilnya. Daerah hasilnya berarti RI-nya ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi kalau ada ini ada 3 ditulis 1 kali saja, ada 4 ada 4 ditulis 1 kali saja. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ini yang kehidupan sehari-hari sering banget ada di toko bangunan. Kita lihat pada kabel baja tertulis diameter 1 plus minus 0,0005 mm. Tentukan nilai dari variabel acak X yang menunjukkan diameter kawat tersebut. Ingat, nilai berarti dari hasilnya R-nya R. Jadi diameter kawat baja tidak boleh kurang dari 1 dikurangi, berarti ini batas bawahnya 1 dikurangi 0,0005 mm. Jadi seperti kan 0,099995 mm. Dan tidak boleh lebih dari ini batas atasnya, berarti ditambahkan kalau batas atas 1 ditambah 0,0005 mm, berarti 1,0005 mm. Jadi dari hasilnya atau kabel baja yang boleh diproduksi atau yang diproduksi memenuhi syarat itu adalah dari 0,9995 sampai 1,0005 ya, begitu. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Ini berkombinasi. Contoh yang keempat. Di dalam sebuah kotak terdapat bola biru dan 4 bola merah. Secara acak diambil 3 bola. Tentukan distribusi probabilitas X jika X menyatakan banyak bola biru yang terambil. Nah, ini bola birunya terdapat 2 bola biru. Ya, 2 bola biru. Kita lihat banyak titik sampel. Titik sampel itu semuanya dulu. Semuanya kan ada 6. 2 tambah 4 berarti 6. Mau diambil 3. Diambil 3. Berarti 6 faktorial C kombinasi 6 diambil 3, berarti 6 faktorial per 3 faktorial dikali 6 dikurangi 3 faktorial, itu sama dengan 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena di sini di bawah ada 3 faktorial, maka kita berhenti di 3 faktorial, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 kali 2 kali 1 dari sini. 6 kurangi 3 berarti 3 faktorial. 3 faktorial dicoret dengan 3 faktorial, 2 dicoret dengan 6 dapat 3, 3 dicoret dengan 3, ini sudah 35 kali 4 berarti 20. Nah sekarang banyak cara mendapatkan bola biru. Berarti C biru itu kan ada 2 X, berarti banyak cara mendapatkan bola merah. Merahnya ada 4, berarti 4 C 3 dikurangi X. Kenapa 3? Karena di sini 3 bulan. Ya, jadi distribusi probabilitas yang dinyatakan itu gimana penyatakannya? Lihat P X sama dengan X sama dengan Fx sama dengan C 2
dari 2 diambil X, dari 4 diambil 3 min X per C 63. X nya 0, 1, 2. Kok 0, 1, 2 Pak? Kenapa kok 0, 1, 2? Kok tidak? Katanya 3, kok tidak sampai 3? Karena bola birunya tidak sampai 2. Kalau 0 berarti bola birunya semua. Kalau 1 berarti birunya 1, merahnya 2. Kalau 2 berarti birunya 2, merahnya 1. Begitu. Kita lihat untuk X sama dengan 0. Baik, X sama dengan 0. Jadi C 20 kali C 43 kurangi 0 per C 63. Tadi C 63 sudah kita cari dapat 20. C 20 berarti 2 faktorial per 0 faktorial kali 2 dikurangi 0 faktorial dikali 4 faktorial per 3 faktorial kali 4 min 3 faktorial. Jadi 2 faktorial per 2 faktorial karena 0 faktorial itu adalah 1. Jadi 2 kurangi 0 itu 2 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa? Karena ini ada 3 faktorial, nanti bentuknya di 3 faktorial. Coret dapat 2 faktorial coret berarti 1 kali 4 per 20 berarti 4 per 20 dapat 1 per 5. Begitu juga pengurusan untuk X sama dengan 1 ya, hanya tinggal ini dikali 1 dikali 1. X-nya ketemulah 3 per 5. X sama dengan 2. Di sini diganti 2, di sini diganti 2. Ini ketemulah 1 per 5. Ini distribusi probabilitas. Ini apakah ini benar? Kalau distribusi probabilitas kita lihat dulu. Kalau ditambahkan 1 per 5 tambah 3 per 5 tambah 1 per 5 ternyata 1 atau 5 per 5 berarti benar. Kalau tidak 1 berarti 1. Nah, sekarang kita lihat di sini kalau ada Adi mempunyai 4 bola hijau dan 5 bola putih yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Terus ada Budi ini ingin meminjam bolanya miliknya Adi tadi, tapi masih ada di kotak. Adi nggak mau ngambilkan, ini suruh ngambil sendiri karena di dalam kotak, terus secara acak ambil aja sendiri secara acak. Nah, kalian bisa nggak membantu ini? Bisa kan kalian membantu Budi untuk menentukan distribusi probabilitas yang bijak? Kira-kira bisa nggak? Ada tidak? Ada tidak di video tadi? Ini bukan sama ya? Bisa ya, Tete ya? Oke. Masalah seperti itu kira-kira bisa. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan yang sudah kita bentuk kemarin. Ya, pakai kelompok kita yang kemarin. Ya, silakan mulai berkelompok langsung. Oke, silakan berkelompok. Kalau sudah berarti probabilitas diskrit itu apa? Nanti silakan didiskusikan. Kemudian sudah? Berkelompoknya sudah? Oke, kelompok 1 mana berarti? Oke, kelompok 1, kelompok 2, oke, kelompok 3, oke, kelompok 4, oke sini ya, kelompok 5, oke, kelompok 6, oke, silakan kalau sudah diskusikan AKPD yang sudah saya bagikan, sudah saya bagikan, ada ya, silakan didiskusikan, carilah informasi apa, bagaimana cara mengerjakan LKPD itu. Terus cari alternatifnya yang paling gampang, gitu. Bisa dipahami? Oke, silakan didiskusikan LKPD-nya. Cari informasi itu boleh di HP, cari di Google boleh, dari di YouTube saya tadi, dibuka lagi juga boleh. Di Classroom sudah saya beri. Cara-caranya bagaimana? Di sana juga bisa. Oke? Jangan lupa identitas ya, LKPD ya.
kelompok berapa? Identitas sudah? Wah, maksudnya identitas sudah? Sudah. Oke, ya, ya silakan dicoba cari di internet banyak. Ya tidak persis caranya ya. Cari yang tadi di video saya tadi di YouTube saya juga bisa. Oke, silakan dicari-cari, didiskusikan. Oh, kalau bisa itu bagaimana? Oke, paham ya? Nomor itu apa? Nah, oke sudah. Oke ya, ditulis gitu boleh. Oh, sip. Biar anu ya, biar jelas ya. Oke, sip. Identitas, tapi jangan lupa ya, sudah? Oke, sip. Nah, boleh. Seperti itu berarti seperti yang tadi di PowerPoint ya. Sip. Nanti didiskusikan bagaimana caranya ke depan itu. Oke, sekarang ini kelompok 5. Sudah sampai mana? Oh iya, bisa memahami identitas sudah, jangan lupa. Oke, sip. Dipahami, pakai dibuat kotak-kotak seperti yang kiri juga boleh. Silakan didiskusikan. Bisa ya kita ya? Bisa. Sip. Oke. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Gimana sudah sampai apa? Wow, luar biasa. Oke, berapa tuh? 100. Oke, ya. Faktor-faktornya paham ya? Oke, sip. PX sama dengan 0, sudah ya? Oke, PX sama dengan 1. Oke, sip, yuk lanjutkan. Itu berarti sampai oh sudah, oh itu ya 1/26 itu ya, oh iya ya betul, kok saya nggak kelihatan. Oke, sip. Ya lanjutkan. Diskusikan bareng-bareng kok bisa dapat itu dari mana, gitu ya. Oke, ini kelompok berapa? 3 sudah. Oke, hampir ya. Oke, coba berapa itu apa namanya? Sampelnya 100 berapa itu? Saya nggak kelihatan. Oke, 126. Oke, sip. Ya, nanti coret-coretannya dicoret-coret nggak? Boleh di situ atau di buku lain juga boleh. Gitu ya, sip. Coba. Bagus. Cari di sebanyak-banyaknya. Informasi. Lanjut. Saya beri waktu diskusi berapa ya? 15 ya mungkin ya? 15 menit. Oke, sip. Oke. Pakai buku paket juga boleh. Pakai di internet, tapi kalian biasanya suka di internet ya. Silakan. Oke, hampir ya. Sip. Itu berapa? 3.000 ya. Oke. Sip. Teruskan ya. Lanjutkan yang belakangnya ya. X sama dengan 2. Oke, yang di sini sama X sama dengan? Iya, ini jawabannya. 1 juga. Oke, sama ya, hampir sama semua. Oke, sip. Tinggal X sama dengan 2, 3. Terus nanti ngeceknya itu berapa salah gimana tadi itu? Paham nggak? Belum ya? Hasilnya? 1. Betul, sip. Iya, sip. Nanti dicek juga ya? Iya. Oke, sip. Benar. Sampai berapa? X sama dengan berapa? 2, mau 2 ya? Oke, nanti kesimpulannya berarti apa? Kalau ngecek gimana tadi kesimpulannya?
hasilnya kalau apa kan namanya? Dijumlahkan. Oke, sip, betul. Pintar. Nanti dicek. Kalau sudah 1 berarti benar. Kalau nggak 1 berarti wah pasti ada yang salah. Nanti dicek lagi unsur salah di mana. Gitu ya. Oke, sip. Lanjut ke kelompok ini tadi sudah sampai memahami. Oke, ini sampai di 2. Oke, itu 2. Nanti tinggal masukkan ke tabel, terus ngecek tabelnya. Kalau dijumlahkan berapa tadi? 1, gitu ya. Nanti dicek. Di sana nggak ada, tapi dicek. Kok 1 berarti sudah benar. Kalau belum berarti gimana? Kalau nggak 1 berarti gimana? Ya dicek lagi kan yang baca yang salah. Kalau entah kurang entah lebih, itu harus cek lagi. Gitu ya. Oke, sip. Oh iya, sip. Itu keren, sip, bagus. Cara-caranya bagus. Oke, ini kelompok 1 yang tadi sudah sampai 1, berarti sekarang harusnya sudah sampai selesai. Wow, hampir ya. 2 ya. Oke, wah gede ya. Banyak gede ya. Oke, nggak apa-apa. Sip. Nanti dimasukkan ke tabel. Setelah masuk tabel, cek ya. Dicek kalau hasilnya tidak 1 berarti salah. Oke. Nanti dicoret-coretannya boleh kok di situ dicoret-coret. Boleh sebenarnya, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya kalian gimana lah diskusinya? Kalian enaknya gimana gitu loh. Sip. Tinggal berapa itu? 4, terus masukkan tabelnya. Oke, sip. Ya, ini kelompok apa tadi? 3 ya. Tadi sudah sampai 1 juga. Wah, bagus sudah sama masukkan tabelnya jangan sampai salah ya. Nah itu makanya itu memang nggak ada tapi harus dicek gitu. Sudah awas masukkan tabelnya jangan sampai salah. Ayo mana. Nah ada tiket nggak? Punya ya. Nah itu bentar. Itu berarti bentar. Tinggal masukkan itu udah betul semua loh. Tinggal masukkan jangan sampai salah. Ada yang belum dimasukkan enggak? Coba dicek. Ada yang belum dimasukkan enggak? Coba dicek. Ayo. Bagus ini sudah. Nah, betul sekali. Itu belum ada. Itu padahal untuk X sama dengan. Nah, kamu 3-nya masukkannya enggak? Nah, gitu. Kurang sedikit ya. Hati-hati di sana. Nah, itu betul. Hati-hati ya. Tinggal masukkan tapi hati-hati. Oke, sip, sudah tahu. Nah, nanti ngeceknya boleh tambahin sendiri, boleh dicek di tempat lain. Kalau hasilnya berapa? Tuh, gitu ya. Coba mana? Nah, gitu. Nah, silakan dicek pakai kalkulator nggak apa-apa. Dicek. Ini tambahin berapa gitu. Atau enggak, wah langsung ya, sip. Berarti benar? Nah, awas lo ya, tinggal masuk. Nah, sip, gitulah diskusinya lancar, sip. Oke, ini saya tunggu ya, berarti ya. Sip, bagus. Ini hampir semuanya sudah hampir selesai ya. Saya kira kalau itu hampir selesai, siap ya kita maju ya. Gimana kalau itu selesai? Awas tak? Iya, coba tabelnya. Oke, tabelnya oke. Sudah dicek? Benar nggak? 1 tambah 20 tambah 60 tambah 40 tambah 5. Cek apakah 120? Nah, makanya kok nggak mau? Benar ya?
sip. Nah, itu ditambahin ya. Oke. Apa lah, yang penting benar ya. Yang penting benar, oke. Naik turunnya nggak apa-apa. Oke, tambahin 126 per 126. Sama 1. Oke, sip. Paham ya berarti ya? Oke, sip. Ini yang belum paham atau ada unek-unek nanti bisa ditanyakan ke yang presentasi. Ya, kalau udah kan sudah dicek. Satu nggak? Ceknya nggak usah dulu, nggak apa-apa dicek. 1 tambah 2. Benar? Satu nggak? Kalau dia dipakai kalkulator, nah gitu lah, nggak bisa tuh pakai kalkulator. Ayo, coba, dicek. Nah, itu kalkulator. Nah, dicek. Yang atasnya saja 1 tambah 20. Nanti kan tinggal harus sama dengan bawahnya kan kalau 1 kan? Berapa? Berarti 1 nggak? Berarti benar nggak kalau 1? Benar. Oke, sip, betul, sip. Oke, kalau mau 1 gimana? Siap. Oke, kita berarti sudah masuk ke tahap 4 pengembangan dan penyelesaian hasil penyelesaian masalah. Silakan kelompok berapa tadi? Yang mau maju? Kelompok 1 silakan melakukan presentasi depan. Saya matikan dulu ya. Oke, silakan. Kelompok 1. Langsung matikan sini nggak apa-apa ya? Ditaikkan. Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai distribusi probabilitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Ahmad Aziz. Perkenalkan, nama saya Ditya Fitriasin. Perkenalkan, nama saya Nia Utami Ramadhani. Nama saya Nidorudina. Perkenalkan, nama saya Kavita Arsep. Perkenalkan, nama saya Bapak Alfa Arsep. Langsung saja akan dimulai presentasi. Yang apa? Kita 2 atau 3 orang yang menulis masih dari masalahnya apa? Titik ya ini. Ini kan nggak apa-apa kan? Ganti tab. Langsung ke penyelesaian saja ya. Soalnya nggak usah. Dibagi menjadi 3 nggak apa-apa itu. Papan tulisnya. Dibagi menjadi 2.
Yang lain siapkan pertanyaan ya. Ya. Kelompok yang lain siapkan pertanyaan. Nanti kalau cukup ya semua kelompok, kalau nggak cukup ya nanti beberapa saja.
nanti di sebelah bawahnya sana nggak apa-apa, ya. Sana nggak apa-apa. Nah, bawahnya sana nggak apa-apa. Ya, sip. Ya, masuk sudah siap. Berarti tinggal PX sama dengan 3 dan PX sama dengan 4. Oh, itu udah yang 4, yang 3 mana ini? 3 belum ya? PX sama dengan 3 belum ya? Tambah aja di bawahnya tabel nggak apa-apa kalau nggak ada tempat. Nggak apa-apa. Teruskan, nggak apa-apa. Siapkan pertanyaan yang lain, kelompok lain, apa yang ingin kalian tanyakan? Yang ingin kalian ketahui? Oke. Kurang apa? Untuk yang 3. Oh, salah tuh. Yang itu 3, yang belum 2 Pak. Berarti itu 3. Ganti lah, PX sama dengan 2 itu ganti. 2-nya diganti. PX sama dengan 3. Nah, itu. Saya kira tadi yang belum yang 3, ternyata yang 2. Oke, ya siap.
silakan dimulai. Ya, silakan dimulai. Baiklah, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai distribusi probabilitas. Nah, misalnya Adi mempunyai 4 bola hijau dan 5 bola kuning. Budi ingin meminjam 5 bola Adi secara acak. Maka penyelesaiannya banyak titik sampelnya C95. Nah, 9 ini didapat dari Adi yang mempunyai 4 bola hijau ditambah 5 bola kuning adalah 9. Dan Budi ingin meminjam 5 bola Adi, maka sini adalah 5. Sama dengan 9 faktorial per 5 faktorial dikali 9 min 5 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Karena ini ada 5 faktorial yang sama, maka ini bisa kita coret. Nah, tinggal 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 per 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Maka 3024 dibagi 24 adalah 126. Maka titik sampel C95-nya adalah 126. Setelah kita menemukan banyaknya titik sampel, maka langkah selanjutnya kita akan mencari banyak cara mendapatkan bola hijau. Di soal diketahui bahwa bola hijau ada 4, maka kombinasinya adalah C4X. Karena di dalam soal menyatakan bahwa fungsinya adalah X. Nah, setelah itu banyak cara mendapatkan bola kuningnya adalah C. Di sini bola kuningnya ada 5 dan 5 min X karena ingin dipinjam sebanyak 5. Maka distribusi probabilitas dinyatakan sebagai Px sama dengan X sama dengan Fx sama dengan C4X dikali C5 5 min X per C95 dengan X sama dengan 0,1, 2, 3, 4. Bisa didapatkan 0,1, 2, 3, 4 didapat dari sini ada 4. Jika banyak bola hijau diambil 1, maka bola kuningnya ada 4. Jika bola hijaunya diambil 2, maka bola kuningnya ada 3 dan seterusnya. Sekarang jika untuk X sama dengan 0, maka Px sama dengan 0 sama dengan C40. Ini X-nya diganti menjadi 0 dikali C5 5 min 0 per C95. Nah, kita ketahui bahwa C40-nya adalah 4 faktorial per 0 faktorial per 4 min 0 faktorial dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 5 min 5 faktorial per 126. 126 didapatkan dari C95 sama dengan 4 faktorial per 4 faktorial dikali 5 faktorial per 5 faktorial per 126 sama dengan 1 dikali 1 per 126 adalah 1 per 126. Untuk X sama dengan 1, Px sama dengan 1 sama dengan C41 dikali C55 min 1 per C95 sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial dikali 4 dikurangi 1 faktorial dikali 5 faktorial per 4 faktorial dikali 5
3 PX sama dengan 3 sama dengan C 43 kali 55 min 3 per C 95 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial kali 4 min 3 faktorial kali 5 faktorial per 3 faktorial kali 5 per 5 min 3 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1 per 126 sama dengan 4 kali 10 per 126 sama dengan 40 per 126. Untuk X sama dengan 4, B X sama dengan 4 sama dengan C 44 kali C 55 min 4 per C 95 sama dengan 4 faktorial per 4 faktorial kali 4 kali 4 min 4 faktorial kali 5 faktorial per 1 faktorial kali 5 min 1 faktorial sama dengan 4 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial kali 5 kali 4 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial per 126 sama dengan 1 kali 5 per 126 sama dengan 5 per 126. Silakan. Jam ketiga selesai, jam keempat dimulai. Untuk tabelnya, The third period is off. The fourth period starts. untuk tabelnya X-nya ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan PX-nya didapat dari X sama dengan 0 adalah 1 per 126, X sama dengan 1 adalah 20 per 126, X sama dengan 2 adalah 60 per 126, X sama dengan 3 adalah 40 per 126, dan X sama dengan 4 adalah 5 per 126. Nah, jika kita cek hasilnya, 1 ditambah 20 ditambah 60 ditambah 40 ditambah 5 hasilnya adalah 126. Maka 126 dibagi 126 adalah 1. Maka distribusi probabilitas ini sudah benar karena hasilnya adalah 1. Silakan. Silakan yang ingin bertanya, kelompok lain yang ingin bertanya. Kelompok yang ingin bertanya siapa saja dulu? Mau ditampung dulu apa langsung satu jawab? Satu jawab ya. Oke. Kelompok berapa dulu? Oh, silakan. Dari mana X kok bisa mendapatkan 0, 1, 2, 3, dan 4? Terima kasih. Langsung jawab dulu ya, jadi ya. Oke. Nanti akan diskusi pada tiga. Kami akan menjawab kelompok kedua. Dua ya. Silakan. Pertanyaannya, dari mana X kok bisa mendapatkan angka 0, 1, 2, 3, 4? X sama dengan 0, maksudnya terambil bola hijau sebanyak 0 dan terambil bola kuning sebanyak 5. X sama dengan 1, maksudnya terambil bola hijau sebanyak 1 dan terambil bola kuning sebanyak 4. X sama dengan 2, maksudnya terambil bola hijau sebanyak 2 dan terambil bola kuning sebanyak 3. X sama dengan 3, maksudnya terambil bola hijau sebanyak 3 dan terambil bola kuning sebanyak 2. X sama dengan 4, maksudnya terambil bola hijau sebanyak 4 dan terambil bola kuning sebanyak 1. Tidak ada X5 karena bola hijau hanya ada 4. Apakah bisa dihubungi? Iya, bisa. Silakan, tidak ada kelompok lain yang ingin bertanya. Silakan.
Ya, silakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 ini mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Di presentasi ini X menyatakan banyak bola hijau yang terambil sehingga X mendapatkan 0, 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaan saya, jika X menyatakan banyak bola kuning yang terambil, maka X mendapatkan angka berapa? Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Jadi kalau punya bola, ya silakan diskusi dulu, nggak apa-apa. Kami akan menjawab pertanyaan kelompok 5. Jika X menyatakan banyak bola kuning yang terambil, maka X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk X sama dengan 1, maka terambil bola kuning sebanyak 1 dan terambil bola hijau sebanyak 4. Untuk X sama dengan 2, maka terambil bola kuning sebanyak 2 dan terambil bola hijau sebanyak 3. Untuk X sama dengan 3, maka terambil bola kuning sebanyak 3 dan terambil bola hijau sebanyak 2. Maka untuk X sama dengan 4, maka terambil bola kuning sebanyak 4 dan terambil bola hijau sebanyak 1. Untuk X 5, maka terambil bola kuning sebanyak 5 dan terambil bola hijau sebanyak 5. Silakan. Masih ada waktu ya? Nah, lagi yuk. Silakan kelompok lain yang bertanya. Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Menyambung pertanyaan yang kedua dari kelompok 5, kenapa X mulai dari 1 tidak mulai dari 0 seperti yang diambil? Oh iya. Kenapa? Saya ulangi berarti. Kenapa tadi X-nya mulai dari 1 begitu ya? Oh, padahal kalau yang di presentasi ini mulainya kan dari 0. Oh, 0 nggak dipakai gitu ya berarti ya? Oh iya, silakan ke kelompok 1. Kenapa itu? Oke. Sudah? Sudah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Menyambung pertanyaan yang kedua dari kelompok 5, kenapa X mulai dari 1 tidak mulai dari 0 seperti jika yang diambil? Karena jika X sama dengan 0, artinya adalah terambil bola kuning sebanyak 0 dan terambil bola hijau sebanyak 5. Padahal bola hijau di dalam kotak hanya ada 4 sehingga X sama dengan 0 tidak memenuhi. Apakah bisa diterima? Oke. Satu lagi kira-kira ya? Masih ada waktu satu lagi sih ya? Satu kelompok. Silakan kelompok lagi. Satu lagi. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Menyambung pertanyaan yang kedua dari kelompok 5, jika X menyatakan banyak bola kuning yang terambil, maka bagaimana rumus distribusi probabilitasnya? Oh, berarti nyambung ke yang tadi ya, kelompok 5 yang tadi kalau bola kuning tadi kan X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini rumusnya gimana gitu? Apakah rumusnya berubah atau masih tetap? Intinya begitu ya? Intinya begitu ya? Oh iya, silakan. Gimana ini? Rumusnya gimana? Lebih baik ditulis saja atau gimana ya? Mending ditulis saja ya? Mending ditulis saja daripada nanti kalau dibaca katanya agak membingungkan. Ini dihapus saja yang ini aja. Sedikit saja yang kira-kira beda. Berarti bola jangan semuanya, nanti bola hijaunya berarti diganti kuning. Yang ini banyak cara. Bawahnya itu banyak cara mendapatkan bola hijau, itu diganti kuning. Kita aja. Terus nanti
yang banyak cara bola kuning diganti hijau. Nah nanti C-nya juga otomatis ganti enggak gitu loh. Maksudnya nanti ganti enggak C-nya. Terus rumusnya bawahnya itu ganti enggak. Gitu ya, ini kelompok berapa sih? Kelompok 3 ya? Itu maksudnya begitu kan? Nah, maksudnya begitu betul. Ya. Ditulis saja ya, mendingan ditulis daripada dibaca kok malah susah. Di sini cukup ya Mas ya? Cukup ya, nanti waktunya sudah hampir nanti cukup aja. Tanya aja coba. Terus distribusinya bukan enggak dicek distribusi probabilitasnya dicek kira-kira berubah enggak? Silakan diserahkan di 3 jam diterangkan. Ya. Saya rumus distribusi probabilitas jika X menyatakan banyak bola kuning yang terambil adalah banyak titik sampel C dan 5. Banyak cara mendapatkan bola kuning C 5E. Banyak cara mendapatkan bola hijau C 4 min E. Distribusi probabilitas dinyatakan sebagai P X sama dengan X sama dengan Fx sama dengan C 5X kali C 4 min X per C 95 dengan X 1 2, 3, 4, 5. Apakah bisa diterima? Ya. Saja presentasi dari kami. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa Bapak satu ya. Ini presentasi yang luar biasa sekali di awal pembelajaran. Saya kira yang lain sudah bisa memahami dengan sangat baik, terbukti dengan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Kita lanjut, silahkan hasil diskusinya dikumpulkan. Silakan hasil diskusinya dikumpulkan. Tadi LKPD-nya yaitu dikumpulkan di sini aja nggak apa-apa, dikumpulkan di sini ya, di meja ini. LKPD-nya dikumpulkan di sini. Satu orang saja kan yang maju. Sini taruh sini, taruh sini. Saya kita jangan lupa sudah semua ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan setelah mengumpulkan hasil diskusi. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita sudah sampai ke kegiatan penutup ya. Yang pertama, ayo kita simpulkan. Ayo kita simpulkan
kalau dari kalian siapa yang mau mencoba untuk menyimpulkan? Saya. Siapa yang menyimpulkan? Saya. Oh ya, Mbak Vivi. Coba apa ini yang dimaksud distribusi probabilitas diskrit? Ya. Distribusi probabilitas diskrit adalah suatu daftar atau distribusi di mana variabel randomnya mengasumsikan masing-masing nilainya dengan probabilitas tertentu. Terus lanjut aja ya. Sekalian ya, bagaimana caranya ngitungnya? Cara menghitung distribusi probabilitas diskrit adalah dengan cara menghitung setiap kemungkinan yang dapat terjadi dari percobaan yang dilakukan untuk kejadian yang diinginkan. Ya. Kegunaannya apa? Kegunaan distribusi probabilitas diskrit adalah untuk membantu kita dalam mengambil keputusan serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Jika ditinjau pada saat kita melakukan penelitian dapat dipakai untuk mengambil keputusan dengan tepat. Oke, betul sekali ya. Terima kasih Mbak Vivi. Betul sekali apa yang disampaikan Mbak Vivi. Kegunaan distribusi ini sangat banyak. Tadi beberapa sudah diberikan oleh Mbak Vivi. Distribusi probabilitas diskrit juga apa? Tadi sudah diberi. Menghitungnya bagaimana? Seperti yang sudah disampaikan ini tadi. Berarti kalian sudah luar biasa bisa memahami dengan baik. Sekarang kita lanjut ke post test. Di mana post test? Di classroom lagi. Yang classroomnya bermasalah bisa melihat di depan. Oke, saya beri waktu kira-kira karena ini cukup lumayan 3 soal, 1 soal 2 menit mungkin ya. 6 atau 7 menit lah. 6 atau 7 menit. Classroomnya dibuka. Saya kira harusnya lebih mudah karena kalian sudah paham ini tadi yang ini. Ya, classroomnya dibuka. Bisa classroomnya dibuka? Bisa. Oke. Oke, silakan dicoba dikerjakan. Oke. Nanti kalau kirimnya susah bisa kirim lewat WA. Yang penting soalnya bisa dibuka. Ya. Itu ya. Nah, kadang-kadang susah juga. Kadang punya kuotanya hanya punya kuota WA saja. Tidak apa-apa, yang penting soalnya sudah dibuka dulu, dikerjakan di buku boleh, di kertas boleh, nanti difoto, dikirimkan ke WA. Pak yang tidak bisa kirim, ya kertasnya ditunjukkan, udah gitu gampang. Silakan dicoba. 7 menit cukup ya? 7 menit cukup, sangat cukup sekali, saya kira. Yang classroomnya bermasalah, ya dicoba. Oh iya, coba. Perhatikan nomor 1 sudah fungsi loh ya. Nomor 1 sudah fungsi. Berarti apa tadi yang ini? Gitu. Sudah fungsi berarti apa tadi jawabannya? Itu ya. Terus nggak bisa bukan? Oke, sip, silakan. Coba. 7 menit. Mas ini bukunya? Oh itu, ya. Bisa dibuka? Oh masih loading ya? Oh iya masih loading. Gak apa-apa. Nah kalau nggak bisa lihat, buka di classroom bisa. Masih loading. Wah loading terus nggak apa-apa. Nah sudah ya. Oke sip bisa. Ini sudah bisa ya. Oke sip. Oke. Langsung dikerjakan boleh. Tulis dulu soal, maksudnya soal sedikit soal juga boleh. Nah gini kok juga boleh. Jadi soal aja tabel itu gitu ya yang ditulis ya. Nanti bisa tinggal mengerjakan. Oke sip. Ini langsung jawabannya juga boleh. Langsung jawabannya juga boleh. Sip. Ada masalah di classroomnya? Enggak ya? Bisa ya? Sip. Nanti yang loading terus, nanti terlalu lama mungkin langsung lihat di depan. Aman classroomnya? Oh, Mas Firman agak susah ini. Nggak apa-apa lihat di sana. Iya, nggak apa-apa lihat di depan. Agak susah lihat di depan. Nanti kalau ngirim nggak bisa nanti itu aja.
kertasnya saja dikumpulkan ya. Ya. Saya tunggu dulu lah. Nah, daripada saya dulu ya. Sampai menunggu kalian mengerjakan. Sudah 3 menit, habisnya sudah nomor 1 selesai. Ya. Ya. Ada kok 3 menit kan? Nomor 1 habisnya sudah selesai. Tinggal nomor 2 sama nomor 3. Ini gampang. Susahnya gak ada. Oh, kalau yang di depan ini ya fungsinya tidak kelihatan. Apa nanti bisa lihat di Classroom. Jadi yang agak kesusahan di Classroom tanya temannya ya. Ya. Anu nih, soalnya yang ini nomor 2 karena di sana nomor 2 hanya fungsinya tidak lihat. Boleh 3 menit lagi. Sudah sampai nomor 2 harusnya. Iya. Ya, nomor 3 kalau sudah nomor 2. Langsung kirim ya sudah. Yang kesulitan kirimnya WA. Yang masih kesulitan lagi nanti pakai kertas ya. Pakai kertas saja ada apa-apa. Sudah sama 1 menit? Bisa? Masih loading. Ya, jangan lupa diserahkan ya. Ya, Pak. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kalau sudah prosesnya selesai, saya ingin mengetahui pendapat kalian apa tentang pembelajaran hari ini. Gitu ya. Jadi kita akan membuat refleksi. Di Classroom ada? Di Classroom ada refleksi? Ya, nanti bisa diisi. Nanti tidak apa-apa. Tapi sekarang saya ingin tahu kira-kira siapa ya yang ingin mencoba mengungkapkan apa
apa yang dirasakan hari ini? Siapa kira-kira? Saya. Oh iya, ini Mbak Aulia ya? Iya, monggo silakan. Apa yang dirasakan hari ini? Yang pertama, apakah kamu suka pembelajaran hari ini yang menggunakan model PBL? Saya senang dengan pembelajaran menggunakan model PBL karena dengan model pembelajaran seperti hari ini kita bisa langsung pada permasalahan yang kita hadapi sehari-hari, bukan hanya rumus-rumus yang ada di buku. Kita bisa berdiskusi bersama teman dengan bebas berpendapat sehingga mendapat keputusan kelompok yang bisa kita sepakati bersama. Saya dapat lebih mengerti tentang materi karena bisa mengambil sumber belajar yang banyak. Yang kedua, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Mengapa itu penting? Yang terpenting adalah saya bisa tahu tentang cara mencari distribusi probabilitas diskrit. Karena dengan mencari distribusi probabilitas diskrit dapat mempermudah saya untuk menentukan perkiraan, memperoleh atau mendapat hasil dari suatu percobaan. Yang ketiga, apakah tantangan yang kamu jumpai dalam proses belajar tadi? Tantangan yang saya hadapi adalah perlunya ketelitian dalam menghitung setiap kemungkinan dari percobaan yang dilakukan. Kita juga perlu menganalisis setiap kemungkinan yang terjadi dari masalah yang diberikan agar mampu membuat tabel distribusi probabilitas diskrit dengan benar. Yang keempat, pada saat melakukan apa kamu merasa paling bagus dalam belajar tadi? Mengapa? Saya merasa bisa berdiskusi dengan teman tentang cara menganalisis setiap kemungkinan dari setiap kejadian yang mungkin terjadi. Karena saya merasa pada saat berdiskusi untuk menentukan kemungkinan yang terjadi dari masalah yang diberikan memerlukan analisis yang cukup mendalam. Sekian refleksi dari saya. Ya, itu tadi dari Mbak Aulia. Nanti silakan yang lain di classroom dituliskan, ya, di classroom dituliskan refleksinya masing-masing. Itu tadi dari Mbak Aulia. Masing-masing dari kalian rasanya bagaimana? Tidak harus sama dengan temannya ya. Oke, kalau begitu pembelajaran hampir selesai. Untuk berikutnya minggu depan, berarti minggu depan kita akan membahas distribusi binomial. Jadi lanjutan dari distribusi probabilitas diskrit. Ya, nanti lebih mendalam lagi di distribusi binomial. Insya Allah minggu depan kita mulai distribusi binomial. Terima kasih. Ini pembelajaran hari ini yang luar biasa sekali yang sudah kalian lakukan dan kalian sudah berdiskusi, tanya jawab dengan sangat baik sekali. Terima kasih. Kita doakan Mas Bro ya yang tadi belum bisa berangkat supaya besok bisa berangkat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.